konferensi pers ini adalah mengenai adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang baru dikeluarkan beberapa hari yang lalu. 9 Maret. Persisnya adalah tanggal 9 Maret 2023 dengan nomor 251-2022-PTUN.JKD. Adapun putusan ini adalah putusan yang sangat penting sekali buat organisasi advokat, termasuk untuk seluruh advokat Indonesia. Karena sebagaimana telah kita ketahui, beberapa waktu yang lalu terjadi konflik organisasi di Peradi ini yang terus berkali-kali akhirnya sampai ke pengadilan, dan terakhir Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan suatu atau menerbitkan suatu keputusan yang mengesahkan kepengurusan daripada Peradi yang dipimpin oleh Luhut Pangaribuan. Ini asal mulanya. Jadi ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan dari Peradinya Luhut Pangaribuan yang sehingga pendaftarannya dia diterima gitu, di Menteri Hukum dan HAM. Pada waktu itu kita merasa bahwa kitalah yang harus didaftarkan. Karena apa? Karena kita sudah berperkara dengan Peradinya Luhut Pangaribuan, dan perkara tersebut telah kita menangkan sebelumnya, yaitu ada putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan nomor 203/PDT 2020 PT DKI tanggal 7 Juni 2020. Jadi sudah ada putusan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan dari Pak Fauzi Hasibuan sebagai Ketua Umum dulu, yang kemudian berlanjut kepada saya sebagai Ketua Umum Peradi sekarang. Jadi yang sah kita. Tetapi anehnya, tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM menerbitkan kepengurusan orang yang kalah, yaitu Peradinya Luhut Pangaribuan. Nah, mestinya kan kita Peradi yang menang disahkan oleh Mahkamah Agung, ya, kok malah yang kalah diterbitkan. Atas dasar itu kita sudah mencoba untuk menyurati Menteri Hukum dan HAM untuk mentaati putusan Mahkamah Agung, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara dan sebagai organisasi profesi advokat, kita hanya menempuh jalur hukum. Akhirnya kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan itu kami tujukan kepada Peradinya Luhut dan juga kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan atas perkara itulah ya terjadi sengketa, di mana pada waktu itu masuk juga Peradinya Junifer Girsang sebagai penggugat intervensi. Jadi ada perkara antara Peradi kami ini yang saya pimpin berperkara dengan Peradinya Luhut, termasuk dengan Menteri Hukum dan HAM. Tiba-tiba masuk penggugat intervensi itu Peradinya Junifer Girsang. Akhirnya pengadilan negeri mengeluarkan putusan seperti yang saya sebut tadi, yaitu mengabulkan gugatan kami. Ya. Adapun gugatan ini dikabulkan dengan putusan, saya bisa bacakan intinya, nanti saya serahkan persisnya. Pertama, menyatakan bahwa sebelum putusan akhir dan pokok perkara, ini luar biasa lagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan terlebih dahulu ya penetapan
ya tentang penundaan, ya, dengan nomor 251 garis miring G garis miring 2022 PT UN Jakarta tanggal 9 Maret 2023. Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menggunakan dulu penundaan yang isinya adalah menunda pelaksanaan daripada SK yang sudah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu. Jadi ada 2 SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang kami sengketakan ini. Kami meminta kepada Tata Usaha Negara, Peradilan, agar tolong dulu ditunda dulu aktivitas berlakunya SK ini. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan pendahuluan. Jadi artinya penundaan ini maksudnya adalah bahwa sampai sekarang sejak keluarnya putusan ini itu tidak dianggap boleh berlaku dulu, tidak berlaku dulu putusan itu. Jadi artinya dengan adanya putusan penundaan otomatis dianggap bahwa penerbitan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian setelah dibuat keputusan penundaan, barulah akhirnya PT UN membuat putusan akhir dalam mengenai tentang pokok perkaranya. Nah, terhadap putusan pokok perkaranya, PT UN mengabulkan gugatan kami, ya, yaitu akhirnya PT UN mengabulkan dengan menyatakan, nah ini penting, menyatakan batal surat keputusan tergugat, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM, ya. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AU 0008 tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang persetujuan perubahan perkumpulan advokat Indonesia. Itu satu. Kedua, yang dibatalkan lagi adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AU 000883 AH 0108 tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang persetujuan perubahan perhimpunan advokat Indonesia. Ya. Kemudian mewajibkan tergugat, yaitu Menteri Hukum dan HAM, untuk mencabut surat keputusan tergugat, yaitu surat keputusan yang saya sebutkan tadi, yang 2 itu, ya, yang tertanggal 26 April 2022 dan surat keputusan yang tertanggal 28 April 2022. Ini yang dikabulkan. Artinya dengan dibatalkannya penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, berarti penerbitan pengesahan peradilan Luhut Pangaribuan itu dinyatakan menjadi tidak sah, ya, menjadi tidak sah di sini karena sudah dibatalkan. Itu dulu yang penting dulu. Nah, tentu Anda bertanya, apa pertimbangan hakim kok bisa sampai keputusan Menteri Hukum dan HAM itu dibatalkan? Ada banyak pertimbangan yang sangat bagus-bagus, tapi saya sampaikan beberapa hal yang paling penting. Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan ada cacat prosedur yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pertama, dia bilang begini, ini kan masih sengketa, ya, masih sengketa. Padahal masih sengketa itu dikeluarkan persoalannya, katanya, namanya penerbitan SK-nya, gitu. Itu satu. Kemudian ada hal yang substansi. Jadi cacat secara substansi, yaitu soal kepastian hukum, ya, substansi dan kepastian hukum. Kemudian substansi adalah NPWP yang diajukan oleh Peradi Luhut itu adalah NPWP yang baru. Peradi, saya ketua umum Peradi, saya selaku salah satu pendiri dari Peradi. Sejak berdiri Peradi ini, NPWP kita ini nggak pernah berubah. Dari dulu mulai tahun 2005 sampai sekarang NPWP kita ini adalah satu, nggak pernah berubah.
Jadi karena memang kita merasa kitalah Peradi yang sesungguhnya itu. Tetapi peradilan Luhut justru membuat PPP yang baru. Jadi ini salah satu pertimbangan daripada PT UN. Kedua, yang paling penting sekali adalah mengenai kepastian hukum, kata PT UN. Sudah ada putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menyatakan peradinya Fauzi Hasibuan yang kemudian menjadi saya melanjutkan ke pengurusannya, jadi katakan gampang katakan Peradi Otto Hasibuan sebagai peradi yang sah. Itu putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi pengadilan itu mengatakan, lo sudah ada putusan Mahkamah Agung yang sah itu Peradi Otto Hasibuan, kok masih didaftarkan peradilan Luhut sebagai peradi yang sah di Menteri Hukum dan HAM. Nah ini oleh karena pengadilan itu dikatakan Menteri Hukum dan HAM ya sebagai pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang cacat, melakukan cacat atas substansi dan kepastian hukum ini. Ya, undang-undang sah jelas kok, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kita yang sah, kok didaftarkannya peradi Luhut gitu. Ya, ini yang merupakan pertimbangan utama daripada pengadilan Tun. Nah, dengan demikian setelah ini diajukan perkara dengan para tim yang saya sangat senang merasa berterima sekali ini. Ada Pak Ali ya di sini, ada Pak Harlem, ada Pak Happy, ada Budiani, ada Budiani ya maksud saya. Saya mau bilang Budiani sebenarnya, Budiani juga ikut. Ya, ada Budiani, Mas Dwi, ada Mas Dwi, ada Pak Reva, ya, ada Rifai ya, salah satu koordinator dari tim. Jadi terus terang mereka inilah pejuang-pejuang daripada peradi ini yang ada di sini. Ya, saya berterima kasih kepada mereka karena perkara ini sudah berlanjut begitu lama. Dan akhirnya memang seperti katakan tadi itu, hal ini perlu kami umumkan karena ini menyangkut nasib advokat puluhan ribu. Peradi kami aja hampir 70.000. Ya, jadi supaya seluruh advokat di Indonesia ini mengetahui, ya, dan karena ini juga menyangkut calon-calon advokat yang ingin menjadi advokat, jangan sampai salah melangkah. Ini kepentingannya kenapa kami mengundang teman-teman di sini, jangan sampai mereka salah memilih, gitu. Ya, pertama tadi betul mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM telah cacat di dalam prosedur, cacat substansi, cacat dalam mempertimbangkan tentang kepastian hukum. Yaitu sudah ada putusan pengadilan tinggi DKI yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan peradi Fauzi yang sekarang ini Peradi Otto Hasibuan sebagai yang sah. Kok bisa-bisanya Menteri Hukum dan HAM mendaftarkan peradi Luhut yang kalah dalam perkara sebagai yang sah? Inilah yang memang yang keanehan selama ini. Nah, jadi sekarang itu sudah dibatalkan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM ini, semua putusan Menteri HAM sudah dibatalkan oleh pengadilan Tun dan diikuti dengan putusan pendahuluan. Mendahului putusan pokok, ada putusan pendahuluan yang artinya putusan atau SK yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM itu telah dinyatakan ditunda, jadi tidak bisa diberlakukan. Inilah pemberitahuan kami kepada teman-teman semuanya. Hal ini kami lakukan demi kepentingan hukum, demi kepentingan para advokat di seluruh Indonesia yang puluhan ribu, dan juga demi kepentingan para calon advokat yang ingin menjadi advokat. Jangan sampai salah memilih melangkah supaya mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia organisasi advokat sekarang ini. Sehingga mungkin penjelasan kami ada teman-teman yang ada sedikit, ada. Tambahannya adalah perlu ada perubahan
mendasar atau fundamental di sistem administrasi badan hukum, karena pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak secara cermat melakukan penelitian secara substansi terhadap semua dokumen yang disubmit ke dalam sistem administrasi bantuan hukum yang isinya adalah persetujuan perubahan satu perkumpulan termasuk Perani. Posisi yang mereka ambil sekarang adalah itu ditempatkan tanggung jawabnya kepada yang mensubmit atau notaris, dan mereka tidak menyatakan diri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi perubahan mendasar itu harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan seperti yang diterangkan Ketua Umum kami. Sudah ada putusan yang menyatakan yang sah yang mana, tetapi mereka tidak secara korek, secara teliti, sehingga menerbitkan persetujuan yang salah. Terbukti putusan PT UN menyatakan itu keliru. Terima kasih. Ada satu tambahan saya ya, bahwa putusan PT DKI itu yang tadi saya sudah menyatakan Peradi itu adalah yang sah dan dikuat oleh Mahkamah Agung, itu Menteri Hukum dan HAM itu adalah pihak dalam perkara ini. Ya, kalau dia ada pihak, dia tahu ada putusan yang memisahkan Peradi untuk Hasibuan atau Peradi Fauzi Hasibuan, mestinya dia tidak boleh lagi mendaftarkan orang yang kalah gitu loh. Karena dia pihak dalam perkara itu. Itu catatannya. Silakan Pak Ridwan. Saya tambahkan sedikit tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara itu selain menyatakan cacat substansi itu adalah dari sisi kepastian hukum, ada juga cacat dalam asas kecermatan dan pengharapan yang wajar. Karena apa? Karena Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM itu sudah pernah memfasilitasi dan mendorong agar 3 kepengurusan ini bersatu. Tapi faktanya, kenyataannya itu dilanggar, tidak didorong agar mereka bersatu, tapi malah diterbitkan SK terhadap kepengurusan Luhut Pangaribuan sehingga merugikan pihak lainnya. Itu tambahan saya.